Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala na'maih wa alaih. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiyaih. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa kafati awliyaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru bihaz dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala serta para tokoh masyarakat, wabil khusus kepada yang terhormat Syekhinal Fadil Tuan Guru Kiai Haji Mahfuz Ma'mun. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat panjang umur. Yang kami hormati guru kita Kiai Haji Muhammad Izzi, guru kita Kiai Haji Abdul Karim, guru kita Dr. Kiai Haji Ahmad Fudaili, guru kita Kiai Haji Suherman Mukhtar, serta murid-murid almarhum al-maghfurullah Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Ma'mun bin Kiai Haji Abdurrahman, dan guru-guru yang lain yang hadir pada saat ini, yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu. Insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takdim kami kepada beliau sekalian. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam rangka peringatan haul yang ke-29 almarhum al-maghfurullah Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Ma'mun bin Kiai Haji Abdurrahman, dan sekaligus haul yang ke-52 almarhum al-maghfurullah Tuan Guru Kiai Usman Perak bin Haji Muhammad Rawi. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya dan juga para sahabatnya. Para hadirin yang kami muliakan, segenap masyayikh yang kami hormati, mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita buka acara ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan keberkahan suratul Fatihah, Allah Subhanahu wa taala melancarkan seluruh rangkaian acara haul pada pagi hari ini. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Para hadirin rahimakumullah, sebelum melangkah ke acara selanjutnya, kami mempersilahkan untuk menikmati snack yang sudah dibagikan oleh para panitia. Melangkah ke acara selanjutnya, sambutan yang pertama mewakili atas nama keluarga almarhum al-maghfurullah Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Ma'mun bin Kiai Haji Abdurrahman. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustadz Haji Ma'mar. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yaksur qalila wa lam yaksur katsira. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluh. Yang sama-sama kita muliakan Kakanda Kiai Haji Mahfuz Ma'mun, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan beliau kesehatan dan keberkahan,
juga kepada abang saya juga Haji Nasruddin, mudah-mudahan Allah juga memberikan kesehatan. Yang kami hormati para kiai, para asatiz, juga kepada hadirin semua yang hadir di sini, yang tentu saja tidak mungkin saya sebutkan namanya satu persatu, namun rasa takzim kami sedikit pun tidak berkurang dari yang di depan semuanya ya. Saya berdiri di sini mewakili keluarga besar Kiai Haji Muhammad Ma'mun bin Abdurrahman, sekedar menyampaikan dua hal. Yang pertama, izinkan saya sebagai anak dan sebagai murid juga, murid terakhir ya di angkatan beliau, menceritakan sedikit fragmen atau potongan kisah kecil yang pernah saya alami bersama almarhum. Dan tentu saja yang kedua adalah ungkapan rasa terima kasih kami sebagai keluarga besar atas saudara-saudara semua yang telah menyempatkan waktu melangkahkan kaki ke sini. Para hadirin yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, 29 tahun lalu ketika almarhum wafat, seingat saya malam Senin, kebetulan saya adalah orang yang ditugaskan menginap di kamar beliau. Jadi malam itu dari malam sampai subuh saya menghabiskan waktu sekamar bersama beliau, ngusapin badannya, betisnya, mijitin, menikmati rintihannya. Dan malam itu merupakan salah satu yang bagi saya terindah karena saya bisa menghabisi waktu bersama beliau. Waktu itu umur saya 15 tahun. Jadi bisa dikatakan interaksi saya bersama almarhum itu saya masih masa anak-anak. Pada suatu hari, entah umur saya berapa ya, 10 atau mungkin 15 tahun, pada jamuan makan, waktu itu saya, emak saya, dan almarhum makan bersama. Kemudian tiba-tiba dia berbisik ke saya, "Mar," nama saya Ma'mar ya, siapa tahu masih ada yang belum kenal kan. "Mar," kata dia, "anak sekarang itu makan itu banyak yang pada belagu," kata dia. "Banyak yang belagu," kata dia. "Karena makan udah ada nasinya, makan nasi udah ada lauknya aja, itu nggak dimakan sama dia. Makan nasi udah ada lauknya aja nggak dimakan." Itu konteksnya 29 tahun lalu. Kemudian beliau menambahkan, gua dulu untuk dapetin beras itu susah. Gua ke kebun dulu, gua cari batang pisang gua jadiin tali, gua seleretin tuh talinya, terus dijemur jadi tali, baru dijual ke pasar, baru dapat duit buat beli beras. Berasnya pun itu dimasak bukan beras semua, dicampur sama jagung, kata dia gitu ya. Jadi anak-anak sekarang nih, anak-anak tiktoker belum tentu nih tahu makan nasi pakai jagung. Saya pun baru tahu. Pada saat itu saya terpukau dengan kalimat itu. Entah mengapa beliau menceritakan seperti itu, namun setelah kalimat itu kalimat itu menjadi barometer, tolak ukur, wazan, timbangan saya ketika saya makan. Artinya ketika saya makan saya jadi teringat, saya nggak mau termasuk orang-orang yang belagu, walaupun mungkin lauknya nggak selera dengan saya. Hal sepele memang, tapi itu membuat saya selalu teringat-ingat, Saya loncat sedikit ke masa sekarang, nanti akan ada korelasinya, ada hubungannya. Anak dari emas saya itu ada 6 lelaki, 2 perempuan. Saya bersama abang-abang saya, ada sini Bang Haji Sopwan. Biasanya kalau kumpul tuh pada ngopi, semuanya ngopi, cuma Bang Haji Sopwan doang nggak ngopi, dia ngeteh. Itu biasanya menceritakan tentang hal-hal lucu kecil. Salah satu, kita semua tuh punya cerita-cerita lucu ketika kecil di rumah ya. Dan salah satu yang undang jadi bahan ketawaan saya,
itu biasanya ada yang nyeletuk, siapa dulu yang makan nasi pakai kue nastar? Ya betul, saya dulu pernah makan nasi pakai kue nastar. Kepada abang saya pun saya belum pernah cerita nih kenapa asbabul wurudnya saya makan nasi pakai kue nastar. Jadi momen ini sekalian pas nih sama abang-abang saya cerita ada hubungannya. Jadi pada waktu itu saya ya karena anak laki-laki banyak di satu rumah, saya kira para hadirin paham. Artinya bukan yang nggak masak ya, saya masak tapi lauknya siapa cepat dia dapat, siapa cepat lauknya paling banyak. Masa kecil itu biasa lah. Kadang-kadang nasi itu lauknya di bawah dulu, taruh nasi, atasnya baru lauk. Kelihatannya mah dikit. Tapi ya itulah kayak semacam dalam tanda kutip hukum rimba ya. Tapi itu semua kenikmatan ya, dia bukan sebuah. Nah, karena saya cuma dapat nasi doang, saya pikir tadinya mau ngambek nih. Tapi kalimat yang tadi saya ucapkan di depan menjadi pelajaran saya. Ya udah, saya cari aja nasi ada apa nih. Di meja ada kue nastar. Ya saya makan nasi pakai kue nastar. Abang saya ngelihat atau adik saya ngelihat, dan itu diceritakan sampai sekarang goyanannya. Garis merah yang ingin saya torehkan di sini adalah kalimat yang dibisikkan saya pada waktu itu menjadi sebuah trigger, sebuah pemicu, sebuah pematik yang menghantarkan saya kepada pemahaman bahwa kita harus benar-benar mensyukuri apa yang di depan mata. Karena seperti hadis yang saya singgung di atas, lam yakthuril qalila lam yakthuril katsira. Orang yang tidak bisa bersyukur yang sedikit tidak akan bersyukur yang banyak. Jadi jangan bilang gua kalau dapat banyak baru bersyukur, nggak bisa. Yang dikit itu lo bersyukur, baru Allah bakal kasih yang banyak. Yang kedua, saya ingin berterima kasih kepada hadirin semua yang ada di sini. Terima kasih atas kerendahan hati, waktunya, langkah kakinya ke sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengganti amal semua dengan kebaikan. Juga bila nanti ada yang kurang berkenan, baik itu berupa sajian ataupun perlakuan, kami semua dimohonkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya. Saya terima kasih juga kepada semua pihak yang mensukseskan, baik itu dari pihak keamanan atau mungkin teman-teman dari keponakan saya yang tiap hari, yang tiap haul itu selalu membantu teman-teman Salman yang sekarang masih mengaji ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kalian semuanya dan diberkahi oleh karomahnya almarhum. Karena saya yakin almarhum pun hadir di sini karena seperti kita tahu para syuhada, para kekasih Allah itu pada hakikatnya enggak mati, bal ahya. Cuma mata fisik kita aja tidak bisa. Terima kasih. Sambutan sebagai kalimat tasyakur dari keluarga almarhum al-Maghfurullah Tuan Guru Kiai Muhammad Mahmud bin Kiai Abdul Rahman. Langkah ke acara selanjutnya, marilah sama-sama kita dengarkan sambutan sekaligus pesan dan kesan yang akan disampaikan oleh salah seorang murid almarhum al-Maghfurullah Tuan Guru Kiai Muhammad Mahmud bin Kiai Abdul Rahman. Dalam hal ini akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Ishaq Soleh dari Basma. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina rahmatan fil islami wal iman. Wa rafa'allahu ta'ala fil ulumi fid dunya wal akhirah ila akhiriz zaman. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa huwa asraful anam. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu utul ilma darajat
Faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-hayatu fid dunya bil ilmi wa bil akhirati bil ilmi. Sadaqallahul azim. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para asatidz wal asatidzah yang sangat saya hormati, yang sangat peduli pada kita semuanya, terutama Amati Kiai Haji Mahfuz Ma'mun. Sebelum saya lanjutkan, saya minta doanya diberikan, baca Fatihah sebelum saya lanjutkan, agar saudara kami, saya anggap saudara, memang saya masih bujangan, sering tidur bersama dia di sini, ialah Akhinal Mahbub, ialah Haji Nasruddin. Semoga dianggap segala penyakitnya, sehingga di waktu pertama kali dalam keadaan kurang sehat, guru kami nelpon melalui orang, karena saya nggak megang handphone, kasih tahu Ishak Nasruddin kurang sehat. Maka saya minta sebelum saya mulai membacakan surah Al-Fatihah, ayat asy-syifa fi kulli halin, ayatina Nasruddin bin Haji Ma'mun. Al-Fatihah. Saya lanjutkan, para alim ulama, para asatidz, para hujjaj, begitu banyak sekali sebelah kanan saya dan kiri saya nggak sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rahmat ta'zim saya. Alhamdulillah, tadi keluarga mengatakan, menyampaikan, nggak terasa haul guru kita Al-Maghfur Kiai Haji Ma'mun bin Haji Abdurrahman, serta saya terlalu teringat kepada jaddati, ya, istrinya selalu memperhatikan kepada saya sekalian. Satu hari Kiai Mahfuz, dia selalu banyak memperhatikan kepada saya. Di waktu saya sedang ihram, nelpon saya dan saya datang. Begitu sampai di rumah satu hari, saya langsung kemari, saya mampir semuanya, saya silaturahmi. Apa kata keluarga? Ishak, lu mah enak diperhatiin banget lo abang pun. Setiap taklim bacaan Fatihah terus, berikan kesehatan. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada guru kami Kiai Mahfuz bin Al-Maqullah Kiai Haji Muhammad Ma'mun, selalu memperhatikan kepada saya. Kenapa? Karena beliau juga masa hidupnya, masa mudanya, orang yang giat di dalam taklim, di dalam pendidikan, selalu membawa keberkahan. Yang tadi saya katakan, al-hayatu fid dunya bil ilmi wa fil akhirati bil ilmi. Beliau ialah, mudah-mudahan dipanjang umurnya ini, sehingga kemarin begitu saya sampai lebaran, Ishak, ya cing, alhamdulillah
Gua baca Nasai nggak ada penutupan, sehingga malang takbiran masih ngaji, hati saya yang greges. Masya Allah, alhamdulillah. Dan juga beliau sebelumnya berangkat ke Mekah, beliau setiap hari Selasa dan setiap hari Selasa ialah berangkat ke Bekasi, ya, Selasa sama Khamis kalau nggak salah, itu taklim umum. Berangkat di sini, dari sini mereka ialah sekitar jam 8. Saya tanya, guru, King Mahfuz mau kemana? Mau ngaji is? Ngaji di mana? Di sono Kijirin. Masya Allah. Setiap jam 8 berangkat ke Bekasi, itu sebelum ke Mekah. Dia sudah memperdalamkan lebih awal dengan Al-Maqullah Syekhina Kiai Haji Muhammad Muhajim bin Amsar. Nah, inilah yang saya katakan Al-Maghfur Kiai Haji Ma'mun bin Abdurrahman yang sangat peduli dalam pendidikan, dalam pelajaran agama. Sehingga mungkin saya nanya dengan beliau, guru, Kiai Mahfuz mau kemana? Ustadz Mahfuz mau kemana? Waktu itu saya manggil Ustadz, mau ke Bekasi, kedua almarhum anak yang Haji Asad Ahmad Ghazali, mau ke Buaya, mau ke Bekasi, Ishak mau ngaji, mau Kijirin. Hati saya kayak diketuk. Lama saya ngaji dengan Al-Maqullah Kiai Muhammad Ma'mun. Beliau yang begitu telaten, begitu gigih memperhatikan murid-muridnya bagaimana caranya bisa membaca kitab dan lain-lainnya. Ishak, ya, ngapal Alfiyah malam minggu jam 9 di masjid. Coba ngapal Alfiyah malam minggu jam 9 malam. Ya memang saya paling tolol. Ya, saya datang kemari, bapak saya kirim ngaji kemari, saya bingung ngikutin apa ini. Waktu saya baca kitab enggak tinggi, enggak besar, kan kayak orang-orang yang kitabnya gede-gede, cuman Fathul Qorib. Akan tetapi sekedar ya baca Faslun Arkanul Imani Sistatun, i'rab satu persatu. Faslun khabarun li mubtada'in mahdzufin takdiru hadza faslun wa yajuzu ayaqula faslan maf'ulun li fi'li maksubin iqra faslan. Burudu mubtada'un marfu'un bil ibtida, sehingga akhirnya mereka sangat memperhatikan anak-anaknya ialah bisa menjalani nahwunya, i'rabnya. Makanya saya bersyukur kemarin dia mengatakan mudah-mudahan mereka selalu mendapat ampunan dari Allah, diberikan kesehatan sehingga kita bisa mengambil ilmu dari beliau ini. Bukan hanya ilmu akhirat, tapi cara mendidik anak-anak. Coba Pak, berapa duit kitab Tirmidzi, Kutubus Sittah, gratis, tinggal baca. Siapa yang mau? Saya nangis hati saya, saking gue udah tua. Maaf, saya ngaku tua. Khairus saba allazi man tasyabaha kulihim. Sebaik orang yang pemuda ngaku bertingkah laku tua. Jangan seburuk-buruk laki-laki orang yang udah tua bertingkah laku seorang pemuda. Maka
dia beritakan semacam itu. Hati saya ngegas, coba ya gua dari dulu takbiran pakai penutupan barsi ngaji baca ya Imam Tirmizi Kutubus Sittah. Itulah ilmu beliau, kagak kurang sedikit pun memperhatikan kepada umat dan murid-muridnya. Ialah daripada guru kita yang sekarang kita laksanakan haul ya, sebagaimana ada salah satu syair, inna abaha wa abaha qad balagha fil majdi ghayataha satubdilakal ayyamu ma kunta jahilan. Nah itulah yang perlu saya selalu nasihat buat diri saya dan semuanya. Saya dapat semuanya. Ada yang nanya sama saya, tadi ya mana enakan ngaji make mamun kejirin otak lu benjol. Saya nggak ketolong. Ya jelas saja yang paling parah ngaji yang pertama tangan pada lecet sehingga bikin gagasan ngajari sekalimat di sana tinggal ngelulusin aja, bagaimana kagak enak. Maka kalau ada orang anak murid setelah dia maju setelah jarang alim mengatakan itu bekas guru gua dulu di waktu zaman masih kecil gua ngaji, emang guru dari mana pakai kata bekas. Akhilan tanalal ilma bisittatin sa'un bika an majmu'iha bi bayanin zukain wa hisin wastibarin wa bulghatin wa irsadi ustadin. Itulah mungkin saya mendapat petunjuk dari Allah yang dikatakan wa irsadi ustadin. Kalau layak, kalau cara zahir saya enggak layak jadi kiai, jadi ustad sebenarnya, karena mungkin wa irsadi ustadzin, guru saya selalu memperhatikan yang tadi saya katakan wafil akhirati al hayatu fid dunya bil ilmi wafil akhirati bil ilmi. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini melaksanakan haul yang tadi sudah disebutkan guru kita ialah Jaddati Kiai Haji Ma'mun. Memang orang yang begitu gigih cara mendidik. Kita sudah datang ngaji kurang sehat, pantang libur sehingga dia lagi sakit, kaki dia lonjorin, dia angkat dengkulnya. Nasruddin panggil Mukti, tolong ajarin anak-anak nih, gue dengerin, ajarin. Datang guru kami Ustaz Mukti menerusin apa ngajian ini, ialah baca syarah Ibnu Aqil. Itu kalau kita mau libur girang, guru kita sakit, kalau beliau pantangan ya, sehingga dia panggil guru Mukti untuk meneruskan, dia sambil tiduran untuk mengajarnya. Nah itulah mudah-mudahan merupakan salah satu semangat buat saya sebagai muridnya. Tapi alhamdulillah saya diakui tadi murid daripada jadi Kiai Haji Muhammad Ma'mun bin Abdurrahman, dan juga guru saya menjadi contoh ialah Ammi Kiai Haji Mahfuz Al-Ma'un. Maka itulah yang perlu saya sampaikan. Kita selalu bersyukur kepada Allah, mengingat haulnya mereka ini, mudah-mudahan turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala, membikin haul seorang ulama yang jujur, yang ikhlas, ad-dunya bil ilmi wa bil akhirati bil ilmi. Inilah yang saya katakan. Saya tidak perlu mempanjangkan kata-kata. Sebelumnya saya mohon maaf, saya enggak kalau bahasa kita enggak pantas, sangat lancang berdiri membelakangi guru saya Kiai Mahfuz.
Makan ucapan wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita Kiai Haji Ishak Soleh yang telah menyampaikan sambutannya. Acara selanjutnya sambutan sekaligus pesan dan kesan dari salah seorang murid almarhum al-maghfurullah Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Ma'mun bin Kiai Haji Abdurrahman. Dalam hal ini akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Muhsin. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, untuk mempersingkat waktu, sambutan singkat selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Lurah Rawabuaya. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Haji Junaidi. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramun, para alim ulama, para asatiz, para bapak haji, para guru, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, Al-Mukarram Kiai Haji Mahfud Ma'mun. Kita doakan beliau mudah-mudahan senantiasa dipelihara kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para hadirin, para pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Alhamdulillah, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita bisa hadir di acara haul almarhum al-maghfurullah Kiai Haji Muhammad Ma'mun bin Kiai Haji Abdurrahman, serta haul almarhum al-maghfurullah Kiai Haji Usman Perak bin Haji Muhammad Rawi. Kita doakan mudah-mudahan ya guru kita senantiasa memberikan cahaya kebaikan ilmu kepada kita yang masih ada di wilayah Rawabuaya khususnya ini. Ya, salawat ma'asalam tak lupa kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya, dan kita sebagai umatnya yang insya Allah mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, tidak panjang kalam tentunya ya, saya selaku aparatur pemerintahan mewakili seluruh jajaran Kota Administrasi Jakarta Barat dalam kesempatan ini berbahagia bisa hadir di tengah-tengah seluruh jamaah hadirin pada kesempatan pagi hari ini. Tentunya ini untuk saya pribadi kesempatan kali pertama ya. Banyak saya punya tanya-tanya kepada ketua RT, ketua RW, lingkungan, tokoh masyarakat bahwa di wilayah ini ada satu guru yang memang telah banyak menurunkan ilmu-ilmunya kepada kita, dan alhamdulillah memang saya rasakan, saya senang berada di wilayah Kelurahan Rawabuaya ini yang tentunya saya pribadi merasakan sungguh berbeda gitu. Jadi cerita saya sedikit ya. Barusan saya belum pulang ke rumah nih. Jadi saya masih dari wilayah Jawa Timur, kebetulan ada sedikit urusan di sana, dan saya merasakan satu lingkungan yang memang musola, masjid ada, pemuda ada, tapi buat yang model begini nggak ada, sepi. Masjidnya sepi, musolanya sepi. Bahkan saya ziarah di sana untuk nyari seorang alim saja yang bisa membacakan itu susahnya minta ampun. Nah, apa pesan dan kesan yang bisa saya dapat? Bahwa di sana itu mungkin masih jarang para guru. Nah, untuk itu, untuk bagi para hadirin di sini,
wabil khusus pada para pemuda yang memang di lingkungan ini masih banyak guru yang bisa kita belajar kepada beliau. Mari saya menghimbau kita jangan segan-segan ya untuk terus ya belajar ngaji di wilayah Rawabuaya ini ya, karena biar bagaimanapun kalau kita hidupkan siar-siar agama yang seperti ini, insya Allah ya lingkungan kita akan selalu mendapatkan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya sangat senang bisa hadir di tengah-tengah hadirin semuanya, dan tentunya mari sama-sama kita doa bidoa yang mendoakan kita, keluarga kita ya, kemudian juga wilayah kita khususnya dan lingkungan ini, wabil khusus Kelurahan Rawabuaya. Mudah-mudahan Allah jaga, Allah lindungi, Allah selalu berikan keberkahan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan saya pun dalam menjalani, melayani, hadir di tengah-tengah Bapak Ibu semuanya bisa terus mendapatkan bimbingan dan arahan dari para tokoh-tokoh di wilayah ini. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Lurah Rawabuaya yang telah menyampaikan sambutannya. Acara selanjutnya, mari sama-sama kita dengarkan sambutan sekaligus pesan dan kesan dari salah seorang murid almarhum al-maghfurullah Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Ma'mun bin Kiai Haji Abdurrahman. Dalam hal ini akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Suherman Mukhtar. Kepada beliau kami persilahkan. Dan dimohonkan juga kepada beliau untuk sekaligus menutup acara ini dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasrahu wa wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadratul mukarramin wal mukhtaramin, para kiai, para asatiz, para bapak, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus guru kita bersama yang mulia Fadilatul Syekh Al-Alim Al-Allama Bapak Kiai Haji Mahfuz bin Kiai Haji Ma'mun, mata'anallah bituli hayatihi wa nafa'ana bi ulumi fi daraini, amin. Dan para kiai, para asatiz yang lainnya yang tak dapat kami sebutkan nama beliau satu persatu, mohon maaf, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami kepada beliau. Pertama-tama dan yang paling utama, tiada kata dan bahasa yang pantas untuk kita uraikan di pagi yang sejuk ini, di pagi yang alhamdulillah penuh khidmat ini, kecuali untayan tasyakur yang teramat mendalam kehadirat ilahi Rabbi Rabb. Alhamdulillah hingga kini beliau masih tetap berkenan kepada kita, menganugerahkan aneka macam nikmat, cucuran ragam rahmat, sehingga alhamdulillah kita dapat hadir di tempat, di acara yang mulia ini. Salawat juga salam semoga selalu diberikan kepada junjungan kita, pimpinan kita, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf para guru-guru,
Saya kalau ngomong di depan guru, ya Allah, mau keluarnya kata-kata susah banget. Masya Allah. Cerita tentang guru kita Kiai Ma'mun, Kiai Usman Perak. Memang kalau saya tidak ngalami guru Usman Perak, saya ngaji angkatan terakhir guru kita Kiai Ma'mun. Kiai Ma'mun di mata saya adalah orang istimewa. Beliau seorang yang sangat memperhatikan ngaji. Yang pertama, selagi beliau masih hidup, yang namanya ngajar ngaji Kiai Ma'mun tuh nggak kenal sakit. Walaupun sakit beliau ngaji, Pak. Beliau ngajari. Saya, teman-teman saya itu nyaksikan itu. Bahkan ada di antara kita yang menyarankan Kiai, manggilnya engkong, engkong, nggak ngajar nggak apa-apa, biarin, kata beliau. Kalau kita nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Beliau enggak, beliau tetap ngajar. Waktu itu beliau sakit gatal-gatal, badannya nggak enak. Beliau ngajar sambil tiru dan uniknya Pak, waktu itu kita ngapal mutamimah. Oh, di sini mutamimah masih dihafal, Masya Allah. Bagaimana kagak muridnya pada jadi, Pak? Apaan aja dihafal, Masya Allah. Suatu saat pernah saya lagi ngajar di Kebon Jeruk, ada lurah dari rumah beliau di Semanan, Haji Saman, Haji Naman. Waktu itu saya belum kenal beliau. Lalu beliau berkenalan kepada saya. Dari mana? Dari sana. Dulu ngaji sama siapa? Sama Kiai Ma'mun. Masya Allah. Itu Kiai Ma'mun, kata beliau, muridnya pada jadi kiai semua. Masya Allah. Itu pas wates itu Pak, beliau duduk tuh. Setiap maghrib, malam Jumat, duduk, beliau ikut ngaji di majelis kami. Subhanallah. Itu kita nggak bisa begini, Bapak, Ibu, Bapak-bapak sekalian. Ini adalah wasilah daripada guru kita, Kiai Ma'mun. Saya nggak bisa bicara seperti ini, nggak bisa duduk di sini kecuali sebab daripada guru kita. Banyak orang lupa sama gurunya, Pak. Padahal dari masih kecil dia dididik, udah besar, bahkan dipanggil ustadz, dipanggil kiai, lupa sama gurunya. Allahu Akbar. Ini guru semacam beliau, Masya Allah, guru yang sangat hebat. Kita diajarin dari masih kecil, dari jurminya terus sampai alfiyah, bahkan asmuni. Kita dulu sama beliau Kiai Mahfuz sampai hatam. Jangan sampai kita lupakan. Kadang-kadang kita lupa ketemu guru yang lebih terkenal namanya, kita lupa sama beliau. Jangan sampai. Kiai Ma'mun walaupun sakit beliau tetap ngajar. Ini istiqomah yang luar biasa. Masih hidupnya, Pak,
udah meninggalnya juga beliau masih tetap perhatian yang namanya ngaji. Ketika beliau meninggal dunia, saya tidak lupa. Saya ingat di pikiran saya, nggak pernah lupa. Ketika beliau meninggal dunia, kita pada bingung kemana mesti kita ngaji. Waktu itu saya merasa sepertinya nggak ada guru lagi kecuali beliau. Sebenarnya banyak, tapi di hati saya seperti nggak ada lagi. Maka ketika dikabarkan kepada saya, waktu itu saya lagi di rumah, ya, lagi sholat duha, datang berita guru meninggal. Masya Allah, langsung kita beber air mata, nggak kebendung Pak, nangis. Sepertinya nggak ada guru lagi kecuali beliau. Kita memandang guru mesti begitu Pak. Makanya kalau dikatakan qala syekhuna dalam kitab-kitab fikih, seperti atau dalam kitab-kitab yang lainnya tasawuf seperti Minhajul Abidin Imam Ghazali, kalau beliau mengatakan qala syekhuna, itu enggak lain kecuali gurunya Abu Bakar Al-Warraq. Dalam Fathul Mu'in dikatakan qala syekhuna, itu enggak lain kecuali ya Ibnu Hajar Al-Haytami. Kenapa bisa begitu? Saking agungnya beliau, saking mengagungkannya beliau, guru beliau. Bukan berarti enggak ada guru-guru yang lain, bukan. Saya masih ingat guru kita Kiai Ma'mun, ketika beliau meninggal dunia, enggak lama dari itu kita ngaji sama almarhum guru kita Kiai Muhammad Zaini, mantu beliau. Enggak lama dari itu Pak, saya ngimpi didatengin, saya ngimpi ketemu beliau di tempat tidur beliau. Lalu beliau bertanya kepada saya, "Man, sekarang pengajian bagaimana Man?" Masya Allah Bapak. "Man, sekarang pengajian bagaimana Man?" Allah. Beliau mikirin pengajian. Bukan hanya beliau masih hidup aja, udah meninggal beliau masih pikirin. Kita doakan Bapak-bapak hadirin sekalian, semoga keturunan beliau, anak-anak beliau, cucu beliau terus sampai hari kiamat Allah jadikan para ulama-ulama akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf lebih kurangnya. Tadi disuruh berdoa, mari kita berdoa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awwalin, salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin, salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil nabiyyin, salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil mursalin, salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa takna biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat tubalighuna bi asal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khair munzilin. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khair munzilin. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khair munzilin. Khususan ila sahibil haul,
khususan ila sahibil haul wa auladihi wa zurriyatihi wa majlisihi wa makanihi bijahi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dengan dibacakannya doa maka berakhir sudahlah seluruh rangkaian acara haul almarhum al-maghfurullah Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Ma'mun bin Kiai Haji Abdurrahman yang ke-29, sekaligus haul almarhum al-maghfurullah Tuan Guru Kiai Haji Usman Perak bin Haji Muhammad Rawi. Kami mewakili Sohibil Bait mengucapkan banyak-banyak terima kasih serta mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila ada hal-hal yang kurang berkenaan di hati para hadirin sekalian. Sebelum acara ini kami tutup, ingin menyampaikan informasi bahwa haul ini biasa diadakan pada minggu pertama di bulan Dzulqa'dah. Saya selaku pembawa acara kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, Bu. Sebentar. Gambar mati.